Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Salam antusias, selamat pagi semua listeners. Senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Business Talk bersama dengan Tung Desem Waddingin di pagi hari ini tentunya. Dan saya langsung sapa saja karena udah pada gak sabar nih ingin menyapa Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi, salam antusias Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, sehat kuat, penuh semangat, penuh berkat Tuhan, teman-teman seluruh jagat raya yang sedang mendengarkan. Dulu biasanya seluruh Indonesia, tapi sekarang streaming internet, seluruh jagat raya tentu saja. Mungkin kalau di planet Mars ada internet juga, pokoknya seluruh jagat raya lah itu. Pokoknya salam dahsyat, salam antusias, salam semangat untuk Anda di seluruh Indonesia ya. Kalau Pak Tung udah menyapa di seluruh Indonesia langsung pada semangat semua, langsung pada bangun nih Pak Tung. Yang di jalan yang agak-agak ngantuk langsung pada melek semua ya. Baik, semua listener, sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di Smart Business Talk pada pagi hari ini, tentunya kita akan mengangkat topik yang sangat menarik tentang 5 prinsip pentingnya mendelegasikan. Sekali lagi, prinsip penting mendelegasikan, di mana Anda juga bisa memberikan pendapat atau juga pertanyaan di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Smart Listener, sekali lagi kami sedang live di YouTube Smart FM. Jadi Anda yang ingin menyaksikan kami di pagi hari ini secara langsung, bisa langsung beralih ke live YouTube Smart FM ya. Pak Tung, kalau berbicara soal mendelegasikan ya, ini sebetulnya nggak hanya sekedar menyelesaikan tugas, tetapi juga kita bisa mengembangkan keterampilan baru untuk yang diberikan tugas ya Pak, dan juga memperoleh pengetahuan, dan juga untuk mempersiapkan mereka dengan tanggung jawab di masa depan. Baik, sebelum kita membahas lebih mendalam, Pak Tung, ini kalau kita membahas tentang mendelegasikan. Nah, ini kenapa nih topik ini diangkat, Pak Tung? Silakan. Ya, saya ini kan punya banyak perusahaan gitu. Jadi di dalam perusahaan saya, perusahaannya Pak Tung itu apa saja sih? Nah, ini saya sebutkan dulu deh supaya biar lebih jelas nih background saya. Saya ganti perusahaan-perusahaan saya. Nah, perusahaan yang begini banyaknya ini tentu saja akan sebentar ini saya tunjukkan dulu, saya pin sementara ini. Nah, ini gitu ya. Nah, udah muncul Pak Tung. Nah, nih, jadi perusahaan-perusahaan yang banyak begini itu pasti loh, Pak Tung bisa ngurusin begini banyak perusahaan, caranya bagaimana? Pasti tentu saja ada yang namanya mendelegasikan gitu ya. Saya ada beberapa yang saya invest di sini, ada yang saham 10% ada, terus ada 69% ada, banyak perusahaan yang saya di atas 51% yes gitu ya. Ada yang saya 100% juga ada. Nah, ada 100% ya Pak Tung ya. Jadi tentu saja kalau perusahaan begini banyak enggak delegasi terus ngawasinya bagaimana gitu ya, ngontrolnya bagaimana, tindakannya bagaimana. Dan ternyata dari pengalaman saya meeting tiap bulan, nah ini meeting bulanan, meeting terus gitu ya. Ternyata pada waktu meeting itu, jadi meeting itu seringkali mubasir. Oh ada ide-ide, ya wes sekedar segala macam ide tapi enggak ada yang menjalankan. Nah terus gimana gitu ya. Dan lihat ya Pak bagus, terus kemudian minggu depan ya enggak ada yang jalankan lagi. Lah terus apa saya yang harus menjalankan gitu loh. Kalau saya menjalankan, bayangkan banyak perusahaan terus ngurusinya gimana. Laundry aja 165 cabang itu, terus masih terus bertambah. Nah, properti jalan, bangun sana, bangun sini, ada toko buku, toko gamas, gitu. Kemudian tentu saja ada investasi di hotel, ada the conversion, ini salah satu sosial media marketing yang terbesar di Indonesia. Ada Wakuliner yang kemarin baru aja, kan dalam 3 tahun ini kita startup gitu ya, kita menang dari pada waktu itu Telkom, Indigo dari 900 kita menang 9 gitu ya, jadi 9 besar, terus kemudian dapat pendanaan, dari 9 dipilih 3, kita menang lagi, dapat 3 pendanaan, terus kemarin itu startup saya nih, Wakuliner nih sudah diinvest orang $1 juta kan gitu ya, jadi tentu saja, ini kalau terus Tung Desem Waddingin terus yang jalanin, gimana saya bisa sharing di radio, saya bisa ngasih seminar, saya bisa jalan-jalan, punya waktu dengan anak, gak ada. Jadi ternyata setelah ngurusin sekian banyak perusahaan selama dari tahun 92 saya terjun kerja ikut orang begitu ya.
sampai hari ini, wow, 92. Wow, 30 tahun ya. 30 tahun ya, Patung. Tahu-tahu 30 tahun berlalu. Wah, 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 wah. Nah, Ya. 30 tahun berlalu ya, tentu saja ya ini yang harus kita perhatikan bahwa ternyata delegasi itu adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam mengelola bisnis. Nah, gitu. Oke. Ya. Patung, berarti kita nih atau juga small listeners yang punya tim, kemudian sebagai manajer, sebagai atasan atau pemilik usaha, begitu pentingnya mendelegasikan agar semua pekerjaan bisa terhandle dengan baik, rencana-rencana pekerjaan dengan baik. Tapi ternyata tujuan mendelegasikan juga yang didelegasikan itu banyak manfaatnya, Patung ya, seperti mempersiapkan mereka dengan tanggung jawab di masa depan, kemudian juga memperoleh pengetahuan baru. Setuju nggak, Patung? Setuju sekali. Jadi kalau kita bilang bahwa kayak zaman dulu lah, saya zaman di BCA, itu kan saya punya sekretaris gitu ya. Nah, sekretaris saya hari ini jadi pimpinan di BCA di kayu tangan sana. Wah, hebat. Membalap para seniornya begitu ya. Ya karena sekretaris ini dia yang paling tahu, yang paling banyak saya delegasikan untuk memonitor, ngawasin, dia tahu gaya kepemimpinan saya. Nah, ternyata bukan hanya sekretaris saya juga. Kalau di BCA di kantor pusat itu ada Pak Wi itu KPO, kantor pusat operasional. Itu sekretarisnya jadi pimpinan cabang, jadi orang-orang yang hebat gitu ya. Karena dia orang yang terdelegasi, monitor sana, ayo telepon sana, ayo begini. Tiap hari lapor seperti ini. Itu membuat sekretaris-sekretaris ini jadi orang yang mempunyai kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan tadi itu. Betul sekali. Dapat ilmu baru ya, dapat pengetahuan baru sehingga terlatih dan semakin maju dan juga berkembang. Artinya nih, small listeners, kalau Anda sekarang dalam posisi lagi diberikan tugas atau tanggung jawab, itu jalankan sebaik-baiknya ya, Patung ya. Ya, jadi ini namanya kalau Anda didelegasikan, Anda proses belajar Anda toh. Jadi damai-damai aja. Oke, nah bagaimana small listeners prinsip penting mendelegasikan? Anda yang memiliki tim di kantor, kemudian Anda yang berada di posisi manajerial, atau juga Anda pemilik usaha, ini ternyata ada prinsip pentingnya ya, mendelegasikan. Nanti Patung akan sharing ilmunya ya, ada 5 prinsip. Anda yang baru saja bergabung, tadi masih pembuka small listeners ya, karena pagi hari ini dahsyat sekali ya, Anda yang ingin tentunya menyaksikan, kami persilahkan Anda membuka YouTube Smart FM, ketik saja Smart FM live streaming. Anda bisa langsung menyaksikan perbincangan kita di pagi hari ini, dan kami undang juga WhatsApp Anda di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959. Smart Business Talk akan kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk, dan kita sudah masuk di sesi kedua ya. Dan Anda yang baru saja bergabung, kami undang untuk berpartisipasi di WhatsApp di 0812 11 12 959. Atau Anda yang bisa menyaksikan kita secara live streaming, kami sarankan juga ya untuk menyaksikan di YouTube Smart FM sekarang juga, karena kita sedang siaran langsung bersama dengan Pak Tung Desem Wadingin. Pak Tung, ini kita langsung saja masuk ke prinsip penting mendelegasikan. Apakah mendelegasikan juga kita harus memilih orang yang tepat pertimbangannya, atau bagaimana nih kalau pengalamannya Pak Tung? Silakan. Ya, tentu saja ya, dalam mendelegasikan itu prinsip nomor satunya kita harus punya person in charge. Person in charge yang mau dan mampu serta tahu. Nah, jadi tahu apa yang dia lakukan gitu ya, itu nomor 2-nya nanti. Jadi nomor saya 5 saya flash out dengan sangat cepat ya, demikian sehingga teman-teman langsung paham. Jadi garis besarnya terlebih dahulu, dan kemudian nanti teknik detailnya seperti apa begitu ya. Nih, jadi nomor satu ini ya. Nomor 1 harus ada person in charge yang betul-betul mampu, mau, dan tahu. Kadang dia mampu, dia tahu tapi tidak mau, ya tidak bisa. Dia mau tapi dia tidak ngerti apa yang harus dilakukan, celaka juga. Mampu sih tapi tidak tahu tepatnya. Nah, jadi mampu, mau, dan tahu ini person in charge yang penting gitu ya. Cara nyarinya bagaimana nanti kita bahas. Tapi yang kedua, harus jelas apa yang dilakukan. Ini nomor 2.
Jadi kalau dia tidak jelas ya, misalnya periksa dong keuangan, caranya meriksa. Nah, yang ketiga harus jelas kapannya. Jadi kadang kita tuh ternyata tidak bisa ya. Ayo kamu harus keluar sebar brosur. Ini sebar brosur caranya gimana? Itu harus detail. Kemudian daerahnya mana? Harus detail. Terus kapan? Nah ini. Jadi kapan ini ternyata very important dalam mendelegasikan. Oh, bisa nggak kalau orangnya memang sudah mampu dan dia sudah tahu kita dengan cara istilahnya liberal. Kalau liberal itu ya sudah pokoknya kita delegasikan, dikerjakan. Nah, kan gitu toh. Jadi boleh no. Jadi dalam proses mendelegasikan ini Anda boleh demokratis, Anda boleh istilahnya liberal, Anda boleh otoriter. Loh, macam otoriter. Jangan nggak, kalau nggak selesai, tembak kepalamu. Itu kan otoriter. Nah, yang penting jalan dulu kalau orangnya mampu. Nah, tapi boleh nggak? Tiga-tiganya boleh, tapi ada caranya masing-masing dan kapan itu penting. Tapi tentu saja delegasi itu lebih baik ke yang meritokrasi, dalam arti yang betul-betul mampu, mau, dan tahu tadi gitu loh ya. Nah, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ingat ya, ada 5, sebentar. Nomor 1 kalau Anda mau delegasikan, yaitu persentasenya yang jelas, yang mau, mampu, dan tahu. Yang kedua, langkahnya jelas. Yang ketiga, kapannya jelas. Kapan dan di mana ini jelas gitu ya. Kemudian yang keempat ini sangat-sangat penting. Buktinya mana? Segitunya dong. Nah kalau Anda ikut seminar saya kan saya tunjukkan itu. Kemarin saya baru ngajar Business Revolution. Bagaimana saya mengelola bisnis saya itu kan saya tunjukkan. Ini loh, lihat loh. Jadi misalnya laundry. Setiap pagi itu kan mereka harus membersihkan mesin laundry. Sebelum jam 7 teng mereka membersihkan mesin laundry. Maka mereka harus mengirim. Nah ini loh, penting sekali. Mengirim apa? Mereka harus ngirim foto, video yang ada timestamp-nya. Jadi timestamp itu aplikasi gratis di internet ya, Anda silahkan cari, di mana ada lokasinya, ada waktunya. Jadi supaya tidak dimanipulasi bisa sih, tapi jauh lebih sulit, lebih baik mereka bangun lebih awal dan menjalankan gitu. Jadi tentu saja jadi yang keempat ini sangat penting, yaitu buktinya apa Anda menjalankan. Sebar brosur, buktinya apa? Saya kan ngasih coach untuk Pegadaian ini, tahun ketiga saya berikan konsultasi. Sekarang sudah mulai langsung masuk dalam kepada masing-masing kepala wilayah. Nah, kepala wilayah dari dulu sudah membuktikan, Pak, kemarin pada waktu Direktur Marketingnya Pak Haryanto mengajarkan saya, Manado, kemarin kan Balu Kanwil Manado. Kami dari peringkat 10, Pak, melakukan monitoring dengan cara yang Bapak ajarkan, yaitu mana buktinya. Mana buktinya. Jadi mereka tiap pagi misalnya, karena bayangin, dari 4.000 cabang Pegadaian, kita lagi punya program Badai Emas. Jadi nggadaikan aja setiap minggu diundi emas, gitu, bulan Oktober. Ternyata gitu ya, spanduknya ganti aja males bener. Pimpinan cabang itu 4.000 itu ngatur nggak semudah yang Anda bayangkan. Ganti spanduk itu ganti aja. Itu kan jelas persentasenya siapa. Pokoknya terserah kamu ganti spanduk toh. Karena persentasenya nggak jelas. Nah kalau kita dari kantor pusat persentasenya siapa? Pimpinan cabang ya. Oke, tindakannya apa? Ganti spanduk jelas. Kapan? Hari ini juga jelas. Nah, terus kemudian buktinya mana? Kirim foto. Nah, terus yang kelima, lapor kepada siapa kapan. Sore hari ini sebelum masuk jam 5 harus sudah video, harus sudah kirim foto yang ada timestamp-nya. Bayangin, saya jalan-jalan, halo Solo, Pegadaian Solo, no, zaman dulu aja, tidak semua Solo Pegadaian ada banyak, tapi ada satu yang saya lewat. Selamat Hari Raya Lebaran bulan Mei, ini Oktober, jam masih ganti spanduk aja, bayangin, tidak terdelegasikan dengan baik. Itu contohnya ya Pak ya, yang dari Pak Tung hadapi dari klien Pak Tung sendiri ya, bahwa kalau tadi buktinya tidak diminta oleh atasan atau oleh Anda yang mendelegasikan, dan seberapa penting itu, dan kapannya tidak jelas, bisa jadi tidak terlaksana dengan baik ya Pak Tung ya. Nah ini unsur kelimanya apa? Lapor kepada siapa dan kapan. Dilaporkan buktinya, yang nomor 4 itu buktinya, yang nomor 5, Anda harus lapor kepada siapa dan kapan. Nah, yang nomor 5 ini tugasnya merangkum. Nah, bayangkan, Pak Direktur Utama di Pegadaian, misalnya Pak Teguh, ya susah sekali untuk memonitor 4.000 cabang. Ya, harus deputi bisnisnya harus ada yang memonitor yang secara berjenjang, kan begitu toh? Sudah belum? Anda sudah belum? Ternyata dengan lapor dan monitor, dan evaluasi siapa yang belum diteleponin, itu Manado ya dari peringkat 10 se-Indonesia, dalam 1 bulan jadi peringkat 3, dalam 1 bulan berikutnya jadi peringkat 2 se-Indonesia. Nah ini sangat-sangat penting. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan monitor, itu kita lakukan kok. Jadi ada yang menarik gitu ya. Jadi kita 3 wilayah.
tiga wilayah itu yang mana saja? No? Nomor satu pertama kali kita Surabaya dulu. Surabaya itu peringkat 12 yang terjelek. Begitu dilakukan monitor, deng dong, disuruh laporin bukti begini, langsung dari peringkat 12, bulan berikutnya dari peringkat 9. Bulan berikutnya lagi jadi peringkat 7. Manado, dari peringkat 10, dimonitor, diteleponin, di WA-in, jadi tegorin, begitu, langsung deng dong, sebulan, langsung peringkat 3, besoknya bulan berikutnya peringkat 2. Tapi ada yang menarik. Ada yang cuma 1 bulan dimonitor, kan kita lagi uji coba teknik monitoringnya kan itu ya. Kan ilmunya TD praktekkan di Pegadaian. Begitu dimonitor oleh Pak Dirut, pada waktu itu Pak Dirut yang waktu itu ke Pak Guswioto, terus kemudian juga Direktur Marketing, langsung kan kalau tadi yang nomor 12 kan ada yang nomor 11, yang nomor 11 karena 12 Surabaya jadi nomor 9, yang 11 jadi nomor, bos langsung jadi nomor 12, teleponin Pak Dirut gitu ya. Ini ya saya nggak mau tahu ya, ini kami alirannya meritokrasi, jadi bukan aliran senioritas, enggak, tapi orang yang betul-betul kompeten, orang-orang yang bagus. Jadi kalau Anda Jakarta 2 itu yang wilayahnya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Banten, Serang, Tangerang, segitu besar, masih nomor 12, ya akhir tahun nomor 12 mohon maaf, gitu loh ya. Kita kerjakan kepala wilayahnya. Kemudian Pak Direktur Marketing teleponin, ini kamu lapor begini, caranya seperti Manado begini. Apa yang terjadi? Dari peringkat 12 hanya dalam 1 bulan jadi peringkat 1 Wah, keren. Tercapai kan itu. Dengan teknik yang disarankan oleh Pak Tung sesuai dengan pengalaman Pak Tung Desemwaringin ya, Smart Listeners ya. Artinya bahwa perlu juga Anda sebagai atasan ya di perusahaan dimanapun Anda bekerja saat ini, di BUMN atau juga di swasta, itu perlu dimonitor. Pak Tung, kita kembali ke nomor 1 tadi ya, sekilas nih, bahwa untuk mendelegasikan, kita memilih person in charge atau juga orang yang bertanggung jawab itu harus ada kemampuan dan juga ada kemauan dan juga harus tahu nih. Nah, Pak Tung, ini berarti kan harus 3-3-nya lengkap ya. Berarti Smart Listeners, Anda sebagai atasan atau manajer saat ini harus tahu nih mana yang kira-kira mampu dan juga mau dan juga tahu ya Pak Tung. Kalau dia mampu kemudian juga tahu tapi nggak mau, ini juga susah karena nggak ada motivasi. Setuju nggak Pak Tung? Setuju sekali. Jadi prinsipnya memilih orang, apalagi kalau tugasnya itu cuma sederhana. Pokoknya tugasnya itu cuma sederhana, itu kan kayak tadi, ganti spanduk sederhana sekali toh. Iya. Nyebar brosur sederhana sekali toh. Sederhana. Kirim WhatsApp kepada klien Anda sangat sederhana toh. Saya kan dengan sederhana, no, kalau di Pegadaian perhatikan, customer-mu berapa misalnya kemarin di Anwil Makassar gitu, 800.000 Pak nasabah aktif. Nah, nasabah aktif ini sudah nggak ditawarin produk kita berikutnya. Misalnya Arum Haji, ternyata dengan 2 juta sekian kita sudah mendapatkan kuota haji. Nah, kalau Anda nggak daftar sekarang hajinya, enggak lah 30 tahun lagi ya setelah keburu Anda meninggal dunia. Makanya daftar ya sekarang gitu. Kalau nggak daftar sekarang cilaka kuota haji. Ternyata di Pegadaian ada produk yang namanya Arum Haji, di mana Anda daftar sekarang hanya dengan 2 juta sekian, setiap bulannya nanti dicicil. Nah, tapi kan begitu banyaknya orang nggak tahu produk dan jasa ini toh. Nah, kalau Anda nggak sampaikan, nah sekarang saya akan sederhana. Karyawan Anda berapa? 1.600. Aha, 1.600. Kalau karyawannya 800 dengan customer-nya 800.000, berarti satu orang bisa mendapatkan 1.000. Maksudnya alokasi 1.000 untuk menghubungi. Nah, ternyata kalau kita 1.600 berarti satu orang cuma 500. 500, 25 hari kerja 1 bulan, berarti 1 hari 20 WhatsApp, bisa dong? Bisa nggak? Ya, bisa. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Nah, tapi kan harus jelas WhatsApp-nya seperti apa. Ini loh. Jadi teman-teman WhatsApp-nya sudah ada template-nya, tinggal diganti namanya. Kamu saya kasih misalnya, selamat siang Mas William, saya dari Pegadaian di Makassar. Kan selesai. Kemudian kita lakukan apa? Saya senang sekali berkenalan. Saya percaya yang namanya silaturahmi itu memperpanjang usia dan memperbesar rezeki. Tolong di-save ya nama saya. Dan saya save namanya Pak William, dan saya dapat namanya Pak William ini kan karena Pak William kan customer kami yang sudah lama belum transaksi lagi. Dan saya doakan ya Pak William semoga semakin bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, kaya raya, bermanfaat untuk orang banyak, terus kemudian bahagia, diberkati, dilindungi, disayang dan dibimbing oleh Tuhan yang Maha Segalanya. Amin ya Pak William. Kira-kira Pak William jawab nggak? Ya, jawab. Pasti. Amin dong? Ya, betul. Amin. Nah, setelah amin, kemudian baru yang kedua, begitu. Oh ya Pak William, nah, itu mau cara langsung ataupun tidak langsung juga boleh. Kalau cara langsung ya kita tentu saja langsung tawarin. Oh ya Pak William, ngomong-ngomong ya Pak William,
kalau Pak William beragama Islam ataupun Pak William punya saudara yang beragama Islam, ini loh di tempat kami Pegadaian itu ada Arum Haji. Apa itu? Jadi kuota hajinya diambil sekarang. Jadi kalau nunggu punya duit terus kemudian baru mau naik haji ya 35 tahun kemudian. Nah, mending sekarang diklaim dulu. Bapak bisa nyicil hanya dengan 2,5 juta Anda bisa berangkat naik haji. Loh, kalau begini keren nggak? Keren. Nah, keren. Jadi di dalam mendelegasikan itu nomor tinggal kirim WA doang bisa dong Pak William. Ya. Tinggal ganti nama aja kepada teman-temannya Pak William bisa dong. Bisa. Nah, jadi persen charge-nya jelas, pasti mampu lah. Terus kemudian langkahnya jelas, tinggal forward WA saja kan gitu ya. Jadi tinggal diganti nama, tinggal diganti satu hari 20 orang, kan jelas sekali toh langkahnya. Terus kapan? Ini kapan harus jelas. Kalau kapan-kapan, ya kapan-kapan. Nah, gitu ya, sebelum masuk kerja. Jadi Anda datang misalnya kerjanya jam 8, sebelum masuk kerja Anda sudah nyusun 20 sudah. Jadi Anda datang kan biasanya enggak pas-pasan toh, ya, jam 8 kurang 15 ya Anda WA 20 masa enggak bisa sih? Oke. Dan peran Nah, terus kemudian yang berikutnya kapannya jelas, yang keempat sangat penting nih. Ya. Buktinya apa? Screenshot, woi. Kemudian yang kelima, lapor kepada siapa dan kapan. Ya. Jadi waktu masuk kerja jam 8 harus sudah langsung screenshot kirim kepada koordinator. Nah, tugas koordinator ini penting nih Pak William nih. Baik. Tugas koordinator, sebentar ya, ini kelihatannya sudah mau dijeda iklan ya. Wes iklan dulu lah. Patung, tahan dulu Patung. Supaya Smart Listeners semakin dahsyat, makin penasaran ya dengan apa penjelasan Patung. Dan Smart Listeners, kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kami sarankan Anda untuk mengikuti live streaming ini. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Listeners, tadi ilmu yang disampaikan oleh Patung Desem Wadingin itu luar biasa sekali ya. Apalagi tahun depan ini katanya nih Patung ya, kondisi perekonomian di tahun 2023 diprediksi gelap dan juga risiko resesi itu meningkat ya. Lalu apa yang harus kita siapkan menghadapi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Lebih dari 1, 2, bahkan lebih dari 3 Smart Listeners, 3 pakar yang akan bergabung dalam Smart Business Outlook 2023 yang tahun ini bertajuk Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Bersama dengan ada Pak Tung Desem Wadingin, ya, yaitu motivator dan juga pakar marketing, kemudian juga ada Afiliani, ekonomi senior Indonesia, James Gui, Indonesia Favorite Trainer and Seminar Speaker, Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan juga Jackie Musri, CEO Mark Plus Inc. Dengan keynote speaker Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Kapan? Rabu 30 November ya, Smart Listeners, silahkan dicatat Rabu 30 November ini jam 10 pagi hingga jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Hotel Borobudur Jakarta Sumba Ballroom. Tempat terbatas, early bird tersedia hanya sampai akhir Oktober ini. Segera dapatkan tiket Anda di loket.com atau WhatsApp ke Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Outlook 2023 Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Smart FM, part of KG Radio Network. Ini nggak sabar nih Smart Listeners ingin bertemu langsung dengan Patung nih ya di acara 30 November nih Patung. Wow, dahsyat ini. Karena gini Bapak Ibu semua, kalau saya bisa jadi puji Tuhan beruntung diberkati ya. Dan tentu saja diberkati dengan apa? Dengan satu yang keinginan mau belajar, terbuka, mau tabayun. Kalau salah pun saya berani salah karena salah dalam proses belajar. Nah, saya ini banyak belajar tentang ekonomi makro. Ternyata itu fungsinya luar biasa dan dalam 3 kali krisis, 3 kali resesi. Itu saya bukan hanya sekedar selamat, terima kasih, termasuk selamat nyawanya itu ya kemarin krisis pandemi mau mudiar gitu ya. Tapi juga selamat secara ekonomi dan ekonominya tumbuh bahkan lebih kaya melalui 3 resesi ataupun 3 krisis. Tahun 97-98 tambah kaya, duitnya di dolar 98%, duitnya di dolar semua kalau boleh ngomong rata-ratanya. Kemudian di 2007-2008 boom dahsyat luar biasa. Saya ada di emas, ada di properti. Nah kemudian di 2020 ini ya malah tambah kaya, ada di emas, di perak. Pada waktu emas booming, waduh perak boomingnya dahsyat luar biasa. Terus kemudian di properti, sekarang di properti juga.
hard asset yang menghasilkan cash flow, beli begitu banyaknya properti gitu ya. Anak perusahaan saya juga saya suruh beli properti, jadi hasilnya dahsyat luar biasa. Tunggu tanggal 30 November ini. Nah, ini daftarnya ke mana ini? Ya, silakan Anda bisa klik di loket.com Smart Listeners atau juga WhatsApp di 0812 11 12 959 untuk informasi lebih lanjutnya ya mengenai acara tanggal 30 November hari Rabu jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore ya. Bentar, 08 berapa? Biasa Pak di 0812 11 12 959. Perhatikan teman-teman, ini sudah saya WA 0812 11 kemudian 12 kemudian 959. Oke, Patung. Di depan ini loh ada Jakarta Smart FM 959. Yes, oke. Mudah-mudahan followernya Patung langsung banyak nih yang daftar ya, bisa langsung ketemu Patung nih. Thank you Patung. Patung, pokoknya ini nggak sabar Smart Listeners ingin bertemu ya. Tapi ini juga yang kita bahas pada pagi hari ini juga sebetulnya salah satu jurus jitu juga Anda sebagai manajer, sebagai pimpinan perusahaan, mendelegasikan pekerjaan itu ke orang yang tepat sehingga bisa bekerja dengan maksimal. Tadi Patung ngasih contoh simple ya, seperti misalnya Anda punya staff atau juga punya tim, disuruh pasang spanduk, tapi kalau nggak dimonitor, kemudian Anda cuek, gitu ya, nggak tahu kapan targetnya, kemudian nggak ada buktinya, ya akhirnya tidak berjalan dengan baik. Seberapa penting, Patung, seorang atasan itu memonitor sebuah pekerjaan tim dan juga staffnya? Jadi kalau tidak dimonitor, ini pelajaran yang begitu sederhananya dan sangat-sangat penting Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua. Jadi ketika ada dimonitor, itu produktivitas sudah meningkat. Contohnya begini, ada satu toko yang banyak pencurian gitu ya. Karena banyak pencurian, kasihlah tantenya dia yang agak bisu, agak budak, agak tuli dan agak rabun gitu ya. Jadi cuma duduk aja begitu. Orang merasa dimonitor, yang nyuri langsung berkurang dramatis loh. Dan karyawannya jauh lebih rajin loh. Jadi sesuatu hal yang tidak dimonitor. Nah, terus gimana peningkatannya, bagaimana Anda tahu? Jadi manajemen itu kan harus bisa diukur satu. Kemudian ukurannya kan harus dilaporkan, dimonitor. Nah, kalau tidak pernah dimonitor, dilapor, bagaimana Anda bisa meningkatkan performance? Orang tidak ada yang dimonitor. Nah, ternyata ada yang menarik lagi. Kalau monitor tadi diberikan feedback, maksudnya diberikan feedback bagaimana? Misalnya Pak William, begitu ya, hari ini Anda talk show, jadi yang WA sekian, yang WhatsApp sekian. Dulu Pak William, itu di Smart FM, zaman saya jadi shareholder di Smart FM. Ini Bapak Ibu semua, Smart FM Jakarta, ini hitung bisa balikin mantan pemilik juga. Salah satu usaha saya gitu ya. Nah, waktu itu gitu ya, pembicara-pembicara kan saya minta misalnya, harus dong dikasih monitoring berapa yang SMS, berapa yang WhatsApp, yang tanya, yang berikan respon kan begitu ya. Supaya kita tahu itu ada engagement atau tidak. Terus kemudian supaya itu bisa dijual juga. Kalau orang mau pasang iklan tadi kan kita bisa jual. Nah, ternyata ada pembicara-pembicara yang positive thinking juga yang begini tidak mau dimonitor, marah karena dibandingkan dengan yang lain. Nah, padahal kalau kita mendapatkan feedback, jadi kalau kita dapatkan feedback loh, ternyata pembicara ini yang SMS, saya kan SMS-nya ratusan dulu karena tahu caranya untuk meng-engage gitu ya. Nah saya bilang saya ajarin sini tak share gitu loh. Jadi kasih hadiah, kasih apa, terus topiknya menarik, diiklankan lebih dahulu. Jadi pembicara topiknya yang menarik, cara membahasnya juga harus antusias. Terus kemudian yang tanya, yang memberikan respon, kemudian itu diberikan hadiah, diundi apa, dibegini atau hadiah langsung. Biasanya di akhir diumumkan apa gitu ya. Jadi banyak. Nah, tapi kalau tidak dikasih feedback itu, kita kan tidak maju. Jadi banyak yang dikasih feedback tidak mau, begitu ditulis di papan. Nah itu toh, Smart FM dulu kan ada papannya. Pembicara yang lain marah, saya di SMS cuma 5, Pak Tong 300. Lah ya Anda bagaimana belajar dari Tong Desember ini supaya SMS-nya 300, tidak marah gitu loh. Saya tidak mau dimasukkan. Lah ya tidak mau dimasukkan, Anda tidak dapat feedback, bagaimana bisa maju? Kalau tidak bisa dimonitor, tidak ada papan monitornya, tidak dilaporkan, dan kita tidak ngerti hasil kerja kita. How can we improve? Bagaimana kita bisa improve? Nih Pak William, saya belajar nembak. Lumayan, saya nembak sangat-sangat berbakat kata pelatihnya, menghibur saya. 2,78. Nah itu ternyata pakai kertas yang besar dulu. Jadi maksudnya pakai kertas yang besar itu supaya apa? Supaya kalau luput itu bisa ketahuan. Jadi kalau misalnya gini, nembak langsung sasaran besi, ke kanan ke kiri kita nggak ngerti, nggak dapat feedback. Tidak bisa toh. Dimonitor, terlalu kanan, berarti kita bisa kiri kan, bisa gini. Jadi
laporan hasil itu, buktinya apa, supaya kita bisa koreksi, supaya kita bisa tingkatkan. Nah, jadi feedback itu betapa pentingnya, monitoring betapa pentingnya supaya kita bisa saling meningkatkan. Jadi jangan khawatir, ternyata SMS-nya kecil, dikit, wah gitu loh ya Anda. Ya kalau Anda tidak mau belajar ya tobat. Tapi tadi penting sekali ya Patung ya, bahwa ketika Anda sebagai atasan atau memiliki tim, Anda juga harus menagih atau juga meminta bukti ya Patung. Ya, jadi bukti ini sangat-sangat penting. Salah satu yang miss di dalam satu yang namanya monitoring itu tidak ada buktinya. Ketika ditanya, sudah sebar brosur? Sudah. Buktinya mana? Bukti langkah dan bukti hasil. Bukti itu ada dua. Kayak di tempat saya ini memonitor, banyak orang bilang, Pak Tung sedetail itu. Ya. Karena saya percaya kebiasaan kecil ya, itu akan menghasilkan perubahan kebiasaan besar. Saya percaya kata-katanya Charles Duhigg. Charles Duhigg itu The Power of Habit bukunya. Nah, The Power of Habit itu dia cerita bahwa dari penelitiannya dia yang ada, orang-orang yang meningkatkan habit baik misalnya. Tadinya bangunnya siang, mendadak bangunnya pagi. Tadinya tidak olahraga, sekarang olahraga kecil-kecilan aja. 5 menit, 10 menit. Ternyata habit kecil ini memperbaiki keuangan. Lalu apa hubungannya? Tidak tahu. Tapi ada juga yang terbalik. Ketika orang terbiasa keuangannya tidak dikontrol, sekarang mengontrol keuangannya, mencatat, kemudian mereview. Ternyata kesehatannya juga membaik. Jadi lebih sedikit yang merokok, lebih mau olahraga. Jadi satu habit mendisiplinkan diri ternyata memperbaiki habit kita yang di bidang yang lain. Nah, jadi ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Dan saya monitor apa? Berat badan Pak. Jadi karyawan-karyawan saya, trainer-trainer saya berat badannya saya monitor. Setiap hari harus lapor. Kecil aja. Nimbang. Kayak tadi pagi saya sudah nimbang. Berat saya berapa? 80,00 tepat. Nah, lu kok bisa? Saya nimbang dan saya screenshot. Buktinya apa? Kirim kepada grup. Ya. Jadi setiap pagi harus nimbang, terus kemudian ada nggak boleh terlambat silakan, tapi satu hari sudah maksimum. Kalau Anda terlambat, kita kasih papan monitor. Nah ini yang penting. Oke. Ada yang monitor, ada papan monitornya. Anda nimbang hari ini kasih jempol. Sudah berat badan ideal, jempolnya 3. Nah Anda 3 yang pertama dikasih hati, gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi apa? Begitu Anda tidak nimbang 1 hari, gambar nangis. Tidak nimbang 2 hari, gambar nangis 2, gambar nangis 3. Tidak nimbang 4 hari, gambar tengkorak. Yang terakhir gambar, mohon maaf, rest in peace, gambar tai. Emojinya emoji tai, Anda sudah jadi tai nih, jadi peses. Oke, Patung, semakin menarik ya perbincangan kita. Nggak kerasa loh kalau ngobrol sama Patung ini 1 jam kurang ya, tapi kan Patung ini sibuk banget. Thank you udah meluangkan waktunya kalau setiap Selasa pagi ya. Dan Smart Business masih ada 1 sesi lagi. Kami undang Anda untuk berpartisipasi di WhatsApp 0812 11 12 959, atau sekali lagi kami juga live streaming di YouTube Smart FM. Silakan Anda bisa beralih ke YouTube Smart FM juga dan nonton kita secara live streaming. Nanti akan saya sapa Anda semua. Mungkin nggak semua bisa saya bacakan ya, karena terlalu banyak. Kami kembali setelah yang berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk, tentunya bersama dengan Pak Tung Desem Wadingin ya. Saya sapa Anda yang bergabung di WhatsApp di 0812 11 12 959 atau yang sedang bergabung juga di YouTube Smart FM. Saya sapa langsung saja karena ini cukup banyak. Ada Bapak Aris Kurniawan, terima kasih telah bergabung. Kemudian juga ada Pak Ali Mufrod. Luar biasa itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, remeh-temeh, sepele, dan seperti sedikit-sedikit pasir dikumpulkan, diproses, lama-lama bakal menjadi bukit. Kemudian juga Yan Prastyo, kemudian ada Jaya juga, kemudian juga Pak Aziz Budiono, kemudian Rudi Irwansyah. Nanti saya bacakan beberapa pertanyaan ya. Kemudian saya ke WhatsApp, ini ada dari Bapak Swilam di Bogor. Ini akan langsung saya bacakan nih pertanyaannya. Apakah delegasi harus dalam bentuk instruksi? Bagaimana batasan jika yang diberi delegasikan tugas itu melakukan improvisasi? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab ini. Dalam buku saya Life Revolution, belajar 12 ilmu yang paling penting dalam kehidupan menurut Tung Desem Wadingin dari 50 tahun pengalaman Tung Desem Wadingin hidup gitu ya. 5 tahun yang lalu pada waktu launching. Nah itu begini, kalau kita mendelegasikan, itu boleh nggak dengan cara liberal? Ya sudahlah pokoknya dikerjakan, yang penting selesai. Gitu ya, tanggal sekian selesai, begini ya. Nggak usah instruksi A, B, C, detail, nggak usah. Itu gimana? Contohnya, orangnya sudah jelas dia mampu. Nah, mau dan tahu.
Jadi itu tidak berupa instruksi, berupa goal. Oke, capai ini, selesai. Yang kedua, kita jadi sometimes kita bukan instruksi tapi demokrasi. Tanya dulu, siapa tahu dia lebih tahu, lebih pintar dari kita. Nah ini kapan kita bisa demokrasi? Kalau orangnya betul-betul mampu tahu gitu, dan ini terkait satu kepentingan orang banyak, dan Anda sendiri istilahnya lebih baik tanya, karena ini dengan demokrasi dia merasa seolah-olah memiliki, dan siapa tahu malah dia lebih tahu dari kita. Jadi lebih hebat dari kita. Nah, demokrasi kalau mampu gitu. Tapi pertanyaannya, demokrasi kalau misalnya di kalangan orang yang tidak mampu, demokrasi itu kan suara orang banyak, atau ditanyain masing-masing dulu semua. Ya, makanya ada kata-kata yang tidak enak. Demokrasi di kalangan orang goblok, makanya kita goblok bersama katanya gitu ya. Itu Ray Dalio yang cerita, kita bisa goblok together nih. Lu kok bisa goblok together? Nah, misalnya tentang saham. Anda tanya kepada petani, mohon maaf, bukan menyepelekan petani, tapi misalnya petani yang memang tidak belajar tentang saham dan tidak belajar tentang keuangan, dia fokus hanya pertanian, dia memang hebat di pertanian, tapi tidak tahu menahu tentang satu yang namanya saham. Dan ditanya, one man, one vote, satu suara, satu bobotnya sama. Ya cilaka, Kalau suku bunga Fed naik, maka ini akan turun. Setuju nggak, tidak setuju atau setuju, ya tidak valid gitu ya. 80% tidak setuju, tapi kalau tanya sama ahli-ahlinya beda. Nah, kemudian berikutnya ada aliran yang namanya instruksi atau setengahnya kode otoriter. Lakukan dan melakukan, tembak kepalamu. Nah, ini balik ke demokrasi ya. Demokrasi itu baik ketika semua tujuannya sama. Perbedaan itu bagus ketika tujuannya sama, saling melengkapi. Tapi kalau tujuannya beda, yang satu semen, pasir, gitu, sekop, terus kemudian air, batu kali, batu bata untuk membangun tembok yang kuat, tujuannya sama, hasilnya bagus. Nah, tapi kalau satu tujuannya bawa linggis untuk ngacak-ngacak, untuk ngancurin negara, ngancurin tembok, ya perbedaan jadi tidak bagus. Baik. Semoga dapat ya poin yang disampaikan oleh Pak Tung ya untuk smart listeners. Tadi Pak Suliam di Bogor, saya sapa juga ada Pak Taufik di Makassar, kemudian juga banyak lagi smart listeners. Kemudian juga saya bacakan nih pertanyaan dari Gea nih. Kapan waktu yang tepat untuk mendelegasikan tugas, Pak? Jadi ada dua macam. Satu, ketika kita sudah tidak mampu untuk melakukan yang harus kita lakukan sendiri, gitu ya. Yang kedua, tentu saja sebetulnya kita mampu melakukan sendiri, tetapi kita merasa bahwa waktu kita lebih berharga daripada melakukan hal itu. Maksudnya begini, jadi kita mendelegasikan itu kuncinya kita punya uang atau tidak punya uang, itu yang paling sederhana batasannya itu, gitu ya. Kalau kita tidak punya uang, ya pada waktu kita mendelegasikan, yaitu pada waktu kita sangat kepepet perlu baru kita delegasikan. Nah, kalau kita sudah punya uang, ya kita delegasikan walaupun banyak hal yang kita sebetulnya masih mampu, tapi kita mampu bayar orang yang sudah mampu lah. Kayak hari ini, saya nyuci sendiri bisa nggak? Bisa. Nyetir sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi mau nyetir sendiri nggak? Nyuci sendiri enggak? Masak? Bisa. Atau bisa palingan lumayan, jago masak dulu, juara masak nasi goreng. Nasi goreng doang sih, sama masak. Ya aja, gosong. Masak air gosong keterlaluan. Tapi baik. Jadi ketika Anda mendelegasikan ini, ada satu yang ketika Anda mampu atau Anda tidak mampu. Balik lagi, tadi punya waktu, tidak punya waktu, punya uang, tidak punya uang, sekarang Anda mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu, harus delegasikan kepada orang yang mampu. Mampu pun boleh tidak Anda delegasikan? Boleh. Nah, karena Anda merasa waktu Anda lebih bermanfaat untuk yang lain. Contohnya nih, tahun depan saya akan banyak delegasi. Jadi saya 6 bulan akan kosong gitu loh ya. Saya kosongkan 6 bulan untuk melakukan hal-hal yang saya suka dan saya anggap bermanfaat, lebih bermanfaat untuk orang banyak, nulis buku, buat konten di YouTube yang bermanfaat. Nah, sisanya 6 bulan ngurusin perusahaan yang banyak tadi, plus ngurusin apa? Ngurusin meeting-meeting, termasuk seminar gitu ya. Hatinya damai-damai. Lu kok bisa tahun depan? Karena tahun depan saya sudah umur 56 gitu ya. Orang-orang pensiun, teman-teman saya di BCA 56 di pensiun, 55 tank di pensiun gitu ya. Sekarang saya tidak pensiun karena perusahaan-perusahaan saya sendiri saya masih senang ngurusin. Ya, tapi ya separuh lebih fokus kepada ya building legacy, create legacy, apa yang bisa saya berikan kepada banyak orang. Oke, menarik ya, waktu yang tepat untuk mendelegasikan. Tadi sudah terjawab ya. Kemudian juga ada pertanyaan nih Pak dari YouTube ya. Mendelegasikan tugas itu gampang-gampang susah.
Tapi kadang bagaimana nih Patung menghadapi karyawan yang hanya kerja jika ada atasan? Ini yang butuh effort memonitor. Gimana pendapatnya Patung? Patung, ini waktunya terbatas, boleh dijawab dengan singkat, Patung. Silakan. Ya, jadi kalau dari saya tentu saja kalau karyawan seperti itu, jadi ada satu langkah nomor satu, bisa kita tidak perlu bina, langsung binasakan. Sadis ya Patungnya. Saya kalau prinsip begitu kita audit bottom line itu kita periksa bawahnya laba atau rugi gitu ya anak perusahaan saya, rugi atau untungnya di bawah 20%, langkah saya nomor satu biasanya ganti karyawan itu paling cepat. Gitu aja kok repot. Nah, tapi ternyata Pak ini saudara ini apa ya? Silahkan harus dibina atau Pak ini berpotensi harus bina, silahkan Anda membinanya. Caranya gimana? Ya dikasih jadwal, dikasih begini. Jadi tidak ada atasan pun tetap harus lapor. Jadi caranya seperti itu. Jadi teknik monitoringnya itu teknik monitoring tentara perbatasan. Maksudnya apa tentara perbatasan? Itu tentara perbatasan setiap 30 menit harus lapor. Aman Pak. Masalahnya bukan aman tidak aman, masih hidup enggak? Nah kalau tentara perbatasan itu tidak lapor, tahu-tahu sudah digerujuk, sudah masuk mendekati ibu kota kan celaka gitu loh. Jadi dia harus lapor untuk menunjukkan dia hidup atau enggak. Dia harus lapor menunjukkan dia kerja atau tidak. Jadi biarkan buat sistem yang sebenarnya orang yang malas jadi rajin. Kenapa? Karena kalau tidak lapor dikeluarkan. Lupa orangnya tidak mau lapor, ya dianggap hari itu tidak kerja, potong hari itu kerjaannya. Oke. Kali ya sudah dipecat aja gitu loh, ya gitu aja kok repot. Baik Patung, wah ini waktunya sudah mau habis. Patung, 1 menit terakhir pesan-pesan kepada semua listeners terkait dengan topik kita pada pagi hari ini nih. 5 prinsip penting dalam mendelegasikan. Silakan Patung. Saya langsung rangkum ya 5 prinsip penting itu. Nomor 1, Anda person in charge-nya tahu, mau, dan mampu gitu ya. Yang kedua, apa yang dilakukan jelas, kalau bisa semudah mungkin, anak goblok juga bisa, goblok proof gitu ya. Yang ketiga, waktunya kapan harus jelas. Yang keempat, buktinya apa, screenshot video, ada timestamp-nya apa harus kirim gitu. Yang kelima, lapor kepada siapa dan kapan itu harus lapor. Kemudian orang yang person in charge kalau tidak melakukan dan tidak lapor, yang entah dibina atau dibinasakan. Kemudian tadi harus ada yang merangkum gitu ya, merangkum pakai papan yang di mana orang lain semua tahu, ada gambarnya yang ceria gini, lapor kepada kita. Yang memonitor ini kalau tidak merangkum dan tidak lapor, ya entah dibina atau binasakan. 2 orang ini aja. Nanti ada kemungkinan Anda sukses dalam mengelola perusahaan jauh lebih besar daripada tidak dimonitor gitu ya. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Patung pada pagi hari ini bisa memberikan dampak positif ya dan juga manfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Dan smart listeners, sekali lagi bahwa Smart Business Outlook akan dilangsungkan pada Rabu 30 November. Nanti akan ada Patung juga ya. Silakan pendaftaran di 0812 11 12 959 di WhatsApp Smart FM, dan juga Anda bisa mendapatkan tiket Anda ya di loket.com, dan link juga tersedia di kolom chat YouTube Smart FM. Terima kasih banyak Patung, kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Atas ilmunya di pagi hari ini, saya jadi semangat nih untuk terus berkarya dan juga melakukan hal yang terbaik, dan juga pastinya semua listeners juga ya yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Akhirnya saya William Darmawan. Patung Desa Waringin. Salam dahsyat. Dahsyat, yes. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.